menyampaikan ya dengan baik. Karena di luar sana sekarang ini isu dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik. Intinya hari ini kami berikan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Karena hari ini kami merasa kecewa. Pertama, tidak boleh ada satupun yang mempolitisir agenda kami untuk menuntaskan reformasi. Kami adalah Anda kembali bersama kami di Mencari Pemimpin. Betulkah reformasi di korupsi? Kalau dari tadi kita sempat membahas Presiden seharusnya mengeluarkan Perpu terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Dan hari ini Presiden mengundang perwakilan dari seluruh mahasiswa dari sejumlah universitas, tapi kemudian ditolak. Kita lihat ini dia pernyataannya. Ini kata M. Nurdiansyah, Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia. Kami rasa tuntutan yang diajukan telah tersampaikan secara jelas sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan. Melainkan tujuan kami adalah sikap tegas Bapak Presiden memenuhi tuntutan. Tepuk tangan dulu. Manik, kenapa meminta pertemuan dilakukan terbuka? Memang kenapa kalau pertemuannya tertutup? Apa yang dikhawatirkan? Betul. Di sini kita harus sama-sama melihat kondisinya seperti apa. Tekanan yang diberikan oleh massa pada akhirnya bukan semata-mata hanya untuk meredam massa tidak bergejolak. Tapi bagaimana sebenarnya pemerintah maupun DPR benar-benar menjalankan apa yang sudah kami tuntut. Karena apabila itu tidak diselesaikan, apabila itu tidak dituntaskan, maka sama saja. Gerakan ini hanya justru akan didiskreditkan, gerakan ini hanya justru akan didelegitimasikan untuk akhirnya mati. Dan akhirnya memupus semangat-semangat serta harapan-harapan yang sebenarnya ada dalam masyarakat kita. Oke. Tapi kemudian jadi pertanyaan saya, kenapa? Khawatirnya apa, Manik? Sampai kemudian ini harus dilakukan secara terbuka, diliput langsung oleh media televisi. Kenapa demikian? Kita ingin benar-benar Presiden secara jelas itu memang menunjukkan jati dirinya, menunjukkan ketegasannya di depan umum, bahwasanya apa yang memang ia ambil, apa yang memang ia tentukan, itu berdampak baik bagi masyarakat. Sekali lagi tidak untuk meredam, tidak untuk bernegosiasi, tapi benar-benar seharusnya memberikan dampak yang baik kepada masyarakat bahwa ia memang sepakat untuk akhirnya melengkapi seluruh tuntutan yang kami berikan. Seperti itu. Oke. Pak Masinton, bukan buat negosiasi katanya, jadi harus sepakat ketika bertemu. Jadi begini, saya kan terima teman-teman ini waktu mereka datang ke DPR. Pertama, kalau nggak salah ke praksi Gerindra, Mas ya. Oh, terus kemudian, saya ralat. Waktu itu enggak. tadinya oke. Nah, ke praksi Gerindra, terus kemudian ke Balik. Tadinya kami tunggu di Komisi 3, tapi kemudian karena saya juga adalah anggota Balik, ya dikontak pimpinan Balik dan juga kemudian pimpinan Komisi 3 mendelegasikan ke saya untuk menemui teman-teman. Nah, yang saya tangkap di situ ketika teman-teman yang menyampaikan ada pertemuan pertama dengan Sekjen DPR. Jadi saya jelaskan ininya, Sekjen DPR itu fungsi administratif, Mas. Dia tidak mengurusi fungsi politik. Fungsi politik itu ditangani oleh anggota dan praksi. Oke. Nah, maka itu yang saya jelaskan ke teman-teman. Nah, maka mana tuntutannya apa segala macam kami belum terima, karena memang kami belum terima. Nah, kemudian teman-teman menyatakan mosi tidak percaya, ya wis, gitu kan. Kan gitu. Jadi saya ini juga aktivis di pergerakan tahun 98. Ketika umpama tadi teman-teman kalau tidak mau dialog sama presiden, pilihannya cuma dua, Mas. Kalau kita menolak dalam satu gerakan moral politik mahasiswa tadi itu, kita menolak ruang dialog sama pengambil kebijakan pemerintah ataupun DPR, ya berarti kita isunya turunkan pemerintah yang sah. Oh, enggak, saya Agar saya kasih penjelasan begini nih. Ketika kami tidak ingin dialog sama pemerintahan, rejim Orde Baru, kami nyatakan segera gelar sidang istimewa MPR, turunkan dan adili Soeharto. Itu jelas. Nah, begitu pun Pama dengan teman-teman Burhanuddin Muhtadi di angkatan 2000 nih, ketika mereka menutup ruang dialog pada pemerintah pada saat itu, ya mereka isunya turunkan presiden. Seperti itu, kan gitu. Oke, jadi menurut Anda... Nah, menurut saya, kalau teman-teman dalam situasi seperti ini, ya, belum menampakkan karakteristik
politik gerakan mahasiswa itu. Ya nggak berani. Masih banci, Nggak berani masih, masalahnya. iya, masih malu-malu Benar. kucing gitu. Masih malu-malu Edmund kucing. dulu, Ini Edmund dulu. saya bantah begini Pak. Saya ingin mengklarifikasi bahwa Trisakti itu tanggal 19 itu sudah mengirim surat. Sebelum tanggal 9 sudah mengirim surat untuk bertemu Komisi 3. Jadi bukan tidak ada Tidak ada upaya dari kami. daripada mahasiswa untuk bertemu Komisi 3. Ada upaya jelas kami Justru punya yang surat. harus kami pertanyakan Bapak kemana? Bapak kemana tanggal hari Kamis itu? Dan hari Kamis itu kita ditemui oleh Pak Sekjen. Oh yang Sekjen. Pak Sekjen katanya dia akan mencoba untuk memfasilitasi mahasiswa bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat khususnya Komisi 3 Pak saat itu. Nah saat tanggal 21 yang kita bertemu di Balai Legislatif, di situ Bapak seolah-olah tidak mengetahui, seolah tidak ada koordinasi antara pihak Sekretaris Jenderal DPR dengan Bapak sendiri. Memang itu yang membuat benar. kami kecewa Pak. Itu Memang benar. Jadi begini Mas. Sabar. Balik bentar enggak saya jelasin aja dulu. Pak. Sekjen itu Ya, bukan atasannya anggota. Bukan, ini bukan hal soal dia terpisah, sekjen, Pak. gitu. Bukan tentang jabatannya, Pak. Itu jelas mahasiswa banyak. Ada 14 kampus datang. Nggak terus. Jelas kita melakukan aksi di sana. Itu kabar dulu Pak. Terus ketiga Iya, tadi iya, saya dengar. kenapa main isunya setengah-setengah? Kenapa nggak berani? Kita mau duduk kita mau kritik DPR aja sudah ada yang ketembak. Apalagi mau turunkan Jokowi, jangan sampai gila kita di sini. Artinya begini, saya tidak bilang bahwa ada dugaan untuk upaya pembunuhan, tidak. Tetapi respon daripada negara menurut kami adalah berlebihan, Pak. Mohon maaf. Ya kalau Pak itu Tito. nanti respon aparatur Ya. keamanan Itu- itu sama-sama kita ingatkan. Saya juga nggak setuju dengan respon aparatur keamanan seperti Oke, itu terhadap betul. Saya masyarakat tambahkan lagi, Nah, Pak. maksudnya begini, teman-teman, ya. Bapak tadi sepakat bahwa respon keamanan itu terlalu berlebihan. Tetapi harus tahu dasar mereka merespon itu adalah apa. Karena Dewan Perwakilan Rakyat seolah acuh tak acuh terhadap mahasiswa, Pak. Oke. Tambahan lagi Pak sebelum. Bentar. Model. Belum Pak. Kami melihat bahwasannya dari kemarin isu-isu gerakan mahasiswa ini selalu dipolitisir. Siapa yang mempolitisirnya? Ya mereka-mereka juga. Kenapa? Pertama, ketika kami masuk kemudian ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat, secara tiba-tiba masuk ke dalam fraksi tertentu. Padahal kami tidak pernah meminta untuk diterima di fraksi tersebut. Yang kami minta adalah kami temukan di tempat yang netral untuk semua anggota dewan itu benar-benar ada di situ. Kedua, kemudian apabila dikatakan dari tadi dikatakan selalu memberikan tuduhan kepada kami, ya sekalian aja kalau misalnya gitu turunkan presidennya, gulingkan presidennya segala macam. Jangan Bapak membuat definisi tunggal sendiri bahwa gerakan politik mahasiswa itu harus seperti yang Bapak lakukan. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena kami yakin kalau memang Bapak benar-benar ternyata ingin membawa semangat reformasi, seharusnya Bapak malu. Mengapa? Bapak adalah tokoh aktor dari reformasi itu sendiri. Ketika Bapak masih menginginkan kami untuk akhirnya menurunkan presiden yang terpilih atas dasar demokrasi, berarti reformasi yang Bapak canangkan itu gagal. Reformasi yang Bapak canangkan itu gagal. Tidak. Kan Begini, Pak. Ketika teman-teman menutup ruang dialog, ya Presiden katakan begini, Presiden akan nemuin mahasiswa, Oke, terus satu lagi, kemudian Pak, tambahan bilang lagi, sebentar. harus di-shoot dengan kamera. Oke. Dialog menurut saya sih nggak harus dengan kayak film juga. Oke, Dialog Pak. itu adalah substansi apa yang kita sampaikan. Ketika saya cuma kasih begini aja, kalau kita menutup ruang dialog, saya kasih contoh fakta sejarah tadi. Kami menolak ruang dialog dengan rejim Orde Baru, kami nyatakan bahwa kami akan duduki DPR dan kami nyatakan harus ada sidang istimewa MPR untuk menurunkan Soeharto dan kroninya pada saat Itu yang Bapak nyatakan. Jadi, Itu yang Bapak nyatakan. saya- Beda Bapak- dengan apa yang kami nyatakan, Ya. Pak. Kemudian kedua, terkait dengan pertemuan dengan Presiden, itu bukan hanya tentang liputan medianya saja. Mengapa? Karena kami menyadari bahwa gerakan yang kemudian dilaksanakan hari ini bukan gerakan mahasiswa saja, tapi gerakan rakyat secara komprehensif. Maka dari itu, seharusnya yang Silakan. diundang, Nggak bisa oleh diklaim. Presiden Ya. bukan hanya Nggak bisa mahasiswa, diklaim, Mas. bukan hanya mahasiswa, Pak, Nggak tapi bisa masyarakat diklaim. juga Tangan harus dulu, diundang. tepuk tangan Nggak dulu bisa satu-satu. diklaim, nggak bisa Oke. diklaim bahwa itu jadi gerakan Silakan. rakyat. Saya mau menjelaskan sedikit gini Mas Burhan, ini soal polemik soal prolegnas, ini perlu ini. Yes. Itu di pasal 23 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Supaya saya baca aja biar jelas. Dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas. Oke. Mencakup apa saja? Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, keadaan tertentu lainnya, adanya urgensi nasional, banyak ini. Ya, itu kan Tapi respon begini, tadi. itu Kita yang saya respon dulu bilang teman-teman tadi. mahasiswanya. Respon ini begini, pertama kita tentu saja mengapresiasi
daya kritis mahasiswa ini kita appreciate. Itu satu, ya. Oke. Bahwa mereka ini menyampaikan aspirasi dengan dalam bentuk apapun, selama itu tidak membuat kerusakan, saya kira harus kita appreciate. Oke, Bapak dari Nanti tadi yang dulu. tidak Bapak jawab Ya, adalah urgensinya, Pak. Kamu ngomong saya nggak potong loh. Oh, oke, Diam dulu. baik. Ya, supaya kita ini enak saya hargai, saling betul. potong-potong terus. Ya. Kacau Oke, aja. tepuk tangan Nah, ini debat, Pak, namanya, Pak. Ini debat. Kita tidak sedang berdialog, ini debat, Pak. Ya memang. Sebentar dulu supaya lebih jelas. Debat juga kalau nggak jelas kan jadi kacau. Tergantung yang bicara, betul. Jadi kita appreciate. Oke, apa sekarang? Lalu mahasiswa turun ke jalan. Ya. Kita jangan pernah merasa bahwa takut ditunggangi. Kita memang tidak suka ditunggangi, tapi kalau yang namanya mahasiswa turun ke jalan itu gerakan politik. Sudah pasti kepentingan politik semua nimbrung. Hantu belau, setan merah, setan kuning, setan hitam ada di situ. Ya. Jadi jangan menyalahkan yang nunggangi. Jadi menurut Anda nggak mungkin gerakan sebesar itu tidak ditunggangi? Pasti. Oke, tanggapi. Pak, saya bantah dulu, Pak. Pertama saya yakin semua mahasiswa yang turun ke jalan bukan hanya di Jakarta, di daerah-daerah pasti sedih. Ketika gerakan yang benar-benar tulus dari hati itu dipandang Oke, sebagai ya. atau dari kacamata politis, Pak. Gitu. Saya mau klarifikasi dulu yang Loh, tadi, nanti Pak. dulu, Anda jangan, nanti dulu. Ya. Jangan Bapak mengatakan mau potong dia loh, Pak. Tadi Bapak tidak boleh, saya memotong Bapak. Saya bicara dulu gitu. Bukan, ini saya Dia mau bicara, Pak. Tadi Bapak karena tadi Bapak tidak kaitan ingin dengan dipotong. omongan saya. Oke. Ya. Jadi begini. Tenang, Pak. Ya, berkaitan dengan omongan saya bahwa Oke. namanya gerakan mahasiswa demonstrasi itu politik. Oke, sekarang giliran Anda. Jangan tidak ingin dinilai secara politik, Ya. itu salah kita. Bukan, maksudnya artinya begini, Kapolri termasuk juga Pak Wiranto bilang bahwa seolah-olah bahwa gerakan mahasiswa beberapa hari ini, beberapa waktu ini adalah semata-mata untuk membatalkan pelantikan Jokowi. Salah. Memang benar penundaan beberapa undang-undang menandakan bahwa tuntutan mahasiswa itu benar. Itu harus dipaham, substansinya di situ. Itu satu. Kedua, Pak, saya mau klarifikasi yang tadi Pak Masinton bilang bahwa tidak membuka ruang dialog, Pak. Tadi saya bilang dialog dengan DPR ada tanggal 19 undangan itu tidak diterima. Sabar, Itu, dulu, Pak. itu Kedua, bukan di sama presiden. DPR, sama Ya, Setjen sabar, Pak. kalian. Iya, Tugas kedua, Pak. administrasi. Kedua, Pak, terkait dengan surat dari presiden, undangan presiden. Baik. Trisakti itu bukan tidak menerima, tetapi kita pertama suratnya itu tidak surat resmi. Kedua, Oke. Mbak, bahwa kami minta sebenarnya dari Trisakti adalah jangan cuma undang kampus-kampus di Jakarta. Karena yang situ bukan cuma di Jakarta, ada di Yogyakarta, ada di Bandung, ada di Sulawesi. Oke, sekarang Semua gini. harus diundang dong. Baik, sekarang gini. Tuntutan Anda salah satunya adalah Presiden segera mengeluarkan Perpu. Ya. Tapi ketika Anda tidak mau bertemu dengan Presiden, bagaimana kemudian Anda bisa mendesak Presiden secara langsung? Ya tadi satu, dari cara mengundang. Tadi saya bilang, tidak ada surat resmi, tapi sistemnya chat. Oke. Menurut kami ya, ini kita sedang berdialog dengan lembaga negara. Baik. Ya, Pak. Burhan, Sorry, gimana Mbak. nih Saya temunya tambahkan nih? lagi. Ya, Nanti tenang begini. dulu, Mane. Kalau dilihat dari tantangan Saudara Masinton kepada gerakan mahasiswa untuk langsung call-nya tinggi, turunkan Pak Jokowi, itu bisa punya dampak yang negatif atau positif. Jadi kayak semacam jebakan Batman nih, gitu ya. Mengapa? Karena kalau menyerang DPR dari survei 99 sampai sekarang itu konsisten rankingnya di mata publik berada di paling bawah. Oke. Jadi kalau menyerang DPR itu secara approval rating itu nggak ada gunanya juga karena istiqomah berada di ranking paling bawah tingkat approval rating. Tapi kalau menyerang presiden itu tidak semua gerakan mahasiswa satu kata terkait dengan tujuan untuk turunkan Jokowi. Oke. Nah itu bisa memecah gerakan mahasiswa. Itu satu sisi ya. Di sisi lain tingkat approval rating Pak Jokowi sebelum ada ontran-ontran belakangan ini itu juga masih tinggi. Dia hanya kalah dibanding TNI dan satu level dengan approval rating KPK. Kalau kemudian sasarannya dialihkan ke istana, itu dugaan saya publik juga resistensinya tinggi. Itu yang menyebabkan menurut saya mengapa gerakan mahasiswa itu di mata teman-teman seperti di anggota DPR itu dianggap setengah-setengah. Meskipun menurut saya itu pilihan yang sangat strategis untuk tidak menyerang presiden gitu loh. Meskipun lagi-lagi menurut saya ini ada hal yang berbeda kalau kita bandingkan secara heroik dengan gerakan mahasiswa sebelumnya. Apa yang berbeda? Satu, kalau di 98 itu jelas nuansanya adalah penegakan hak-hak politik. Ada krisis ekonomi yang luar biasa. Oke. Ada otoritarianisme 32 tahun.
Dan jangan lupa, meskipun aktornya sama, kita Baik. menghadapi Wiranto yang sama, 98 dengan 2019, tetapi isunya beda. Kalau sekarang itu kebebasan sipil. Coba lihat, poster-poster yang diusung oleh para mahasiswa, itu dengan nuansa milenial, dengan gaya yang lucu, itu menegakkan isu-isu terkait dengan tubuh yang harus merdeka dari penetrasi negara. Oke. Isu-isu yang sekali Nah, dibayangkan dengan sekarang kan waktu yang tahun diharapkan, 98. salah satunya yang diharapkan adalah Presiden segera mengeluarkan Perpu. Apa yang jadi pertimbangan Presiden supaya kemudian, kalau kita lihat aksinya sampai meledak, kemudian baru dikalkulasikan, oke, saya keluarkan Perpu. Tentu tergantung eskalasi gerakan mahasiswa. Karena power is dispersed, itu istilahnya orang seperti Robert Dahl gitu ya. Jadi kalau power itu terkonsentrasi di presiden dengan DPR, selesai itu urusan karena udah diketok. Tetapi karena power tadi, kuasa tadi terdistribusi termasuk gerakan mahasiswa di medsos, di LSM, semakin besar eskalasi itu pasti presiden juga akan berhitung. Kalau misalnya makin membesar, approval rating Pak Jokowi drop, itu bisa membuat Pak Jokowi mengeluarkan Perpu. Jadi tergantung nih seberapa jauh teman-teman gerakan mahasiswa Bisa menekan memperbesar pemerintah. eskalasinya, betul. Oke. Jadi memang, dan ini bisa dibaca dalam konteks keadaan genting yang memaksa, yang menjadi dasar atau semacam pretext gitu ya untuk Tapi mengeluarkan Perpu. apakah ketika Presiden sudah mengeluarkan Perpu artinya gerakan Anda semua, tuntutan Anda semua sudah selesai? Tidak. Nanti kita bahas usai jeda dan mencari pemimpin.